Bang Emil, saya punya usaha kan sabun cuci piring nih. Waktu Hmm. awal saya memulai, ada investor yang masuk. Kemudian kita kesepakatannya bagi hasil, tapi di akadnya itu ada ketentuan pengembalian modal pokok. Jadi waktu itu jumlahnya 100 juta, jumlah Ya. investasinya. Selama 10 bulan, saya harus mengembalikan pokoknya setiap bulan itu 10 juta. Hmm. Nah, karena saya punya beban mengembalikan pokok, jadi sang investor itu hanya menerima 20% dari total keuntungan, Oke. keuntungan bersih. Ya, dan akadnya selesai ketika pengembalian modal itu selesai saya lakukan. Ini kita mau mulai lagi dengan sistem dan fasilitas produk yang paling baru tentu. Apakah Oke. akad yang seperti tadi itu kemudian sesuai mungkin prinsip mudharabah atau tidak perlu mengembalikan pokok. Pokoknya sampai misalnya produk itu laku terjual 10.000 botol misalnya. Pokoknya kalau 10.000 botol itu terjual berarti kontraknya selesai. Alhamdulillah. Ini Salam kenal ada semuanya, Akhi. Salam kenapa? Pak Zainuddin, Pak Agustian, Pak Irwan, Mas Habil. Sehat Mas Habil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah di rumah? Maaf ya Pak, masih Pak, absen dulu sebentar ya Pak. di rumah apa di Di jalan? rumah Pak. Alhamdulillah Oh, di di rumah. rumah. Izin Saya absen malam sebentar ya ada Pak. meeting nanti. Barakallahu fikum, Pak Ido. Orang sibuk-sibuk ini. Alhamdulillah. Ada Pak Irwan, Pak Sigit, Pak Zainuddin. Sehat Pak Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tinggal di mana Pak Zainuddin? Kalau saya di Makassar, Pak. Oh, Makassar. Ya, di Apa kabar Pak? Makassar. Di mananya Makassar, Pak? Ya, Di mananya Makassar? di Makassar, daerah Tamalandria, dekat Unhas. Oh, Betul. jadi Iya, sekarang Sulawesi juga, Pak. iya, Sulawesi, Sulsel. Sulawesi Selatan. Aku di Watampone. Oh, di Watampone. Hmm. Mm-mm. Masya Allah. Iya. Wah, ketemu tetangga ini rupanya ini. Ketemu tetangga, Alhamdulillah. Di daerah Alhamdulillah. mana Ki di Bone, Pak? Di Watamponenya, Pak. Iya, di saat Oh, ini, iya. sekarang ini, Pak. Oh, enggak, sekarang saya di Jakarta ini. Tapi keluarga di sana, Oh, keluarga besar saya. oh iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Alhamdulillah. Saya dulu bersama Bang Arif ini. Di mana Bang Arif? Sering ke mana kita? Kita di Badoka sama Oh, di ini Padokan. banyak di Badoka ya dulu ya kita ya. Di Badoka. Badoka, Pak. Dekat tempat kerja saya itu, Pak. Oh, iya. Ya, kita di Badoka deket lapangan golf, Pak. Pas Iya. di apa? Pertigaan yang ke jalan tol. Oh, yang sudut itu ya, Pak ya? Iya, Ya, masuk. Sekarang markas bus di situ ada di distributor apa ya? iya. Iya, Sekarang ini plafon saya di PVC. saya di seberangnya. Oh, Seberangan dulu kalau belum ada tol ya berseberangan tetangga, Pak. iya. Ada tembok tol Alhamdulillah. ya nggak tetangga lagi udah dipisah. Sudah dipisah jalan tol sekarang. Baik, kita mulai ya, Pak Sulis. Tafadhol. Kapan Ya, tafadhol. ya? Ya, baik. Bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmatnya tanpa batas ya. Ini tidak pernah bisa kita syukuri dengan sempurna. Dan tentunya kita juga ingin selalu mencurahkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Saya juga ingin ucapkan jazakallahu khairan wabarakatuh fikum atas kehadirannya. Mari ke materi kita hari ini Pak Emil Reven ya. Alhamdulillah beliau berkenan untuk berbagi di Ziarah Consulting hari ini mengenai seputar investor profesional ya. Begitu ya, Bang Emil, benar ya? Betul, betul, Pak. Dengan senang hati. Semoga menjadi amal jariah ya, Bang Emil di akhirat nanti ya. Amin.
Kemudian saya juga ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada seluruh teman-teman saya, tim di Zara Consulting, ada Pak Sustio, Pak Dias, Pak Alfian, Pak Abdan, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sudah alhamdulillah Allah mudahkan setiap pekan ya kita berbagi dengan berbagai metode. 2 kali itu kita biasanya IG live. Kita IG live, kemudian 2 kali dalam sebulan itu kita webinar ya. Nah, yang biasanya sih hari Jumat. Tapi alhamdulillah sejak 2 pekan lalu ya, kita pindah ke hari Kamis jam 8 malam. Alhamdulillah lebih banyak yang hadir. Sehingga insya Allah ke depan kita webinarnya di hari Kamis. Nah, untuk IG live insya Allah tetap di hari Jumat. Nah, jadi setiap bulan kita insya Allah 2 kali dengan berbagai macam topik yang insya Allah semoga bisa menjawab ya atau menjadi solusi permasalahan-permasalahan dari para pengusaha muslim UMKM. Nah, sebelumnya saya izin menyampaikan atau memperkenalkan dulu, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir di sini belum kenal ya, belum tahu dengan Zada Consulting. Jadi Zada Consulting ini dengan nama legal PT Zada Business International adalah perusahaan konsultan manajemen pendamping pengusaha muslim. Ya, kita mempunyai visi menjadi perusahaan konsultan manajemen yang profesional, yang bertaraf internasional, yang tentunya mengedepankan syariat Allah Ta'ala. Sehingga jika ada hal-hal yang dalam pengambilan keputusan di sana terdapat hal-hal yang melanggar syariat, kita lebih cenderung untuk yang berhati-hati. Meskipun fikih muamalah ini luas, ya, banyak istilah kadang, kecuali hal-hal khusus seperti riba dan seterusnya itu tanpa beda pendapat ya dari para ulama, itu perlu kita mengedepankan kehati-hatian karena warok itu adalah standar minimal ya, standar minimal bagi seorang muslim, dan standar maksimalnya kata para ulama kalau mengenai syariat itu dan tentang muamalah maliyah kita itu harusnya juhud. Juhud itu bukan berarti berlagak seperti orang miskin ya. Ini kebanyakan dari kita yang mungkin tidak mengerti arti zuhud, tapi kata ulama, kita bersandar ulama ya. Ulama menjelaskan zuhud itu berarti bukan berlayak seperti orang miskin ya, karena kata Rasulullah SAW, Allah itu menyukai keindahan, sehingga baju yang indah, baju yang rapi itu bukan berarti kita tidak zuhud. Ya, tapi kata ulama, zuhud itu adalah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Nah, sehingga di hati kita full seluruhnya 100%, 100% adalah tujuannya akhirat Allah Ta'ala. Akhirat atau surga Allah Ta'ala. Nah, lebih tepatnya surga Firdaus Allah, Jannatul Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Sehingga itu dikatakan zuhud ini standar tertinggi seorang muslim. Nah, sehingga dunia ini hanya sebagai wasilah saja, terutama harta ini hanya sebagai wasilah saja untuk menggapai ridha Allah. Apa ciri zuhud? Apa ciri kita tidak meletakkan dunia pada hati? Yang pertama cirinya, kalau ada musibah pada harta kita, kita tidak terlalu gusar. Kita tidak cemas, bahkan kita yang pertama kita ucapkan itu adalah bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Semua apa yang diberikan Allah Ta'ala, baik itu kenikmatan ataupun musibah, itu selalu yang terbaik buat kita. Nah, itu cirinya. Sehingga ini saya juga belajar ya, bagaimana hati ini tidak melekat pada dunia, sehingga kita bisa mencapai standar optimal seorang muslim atau pengusaha muslim, dunia di tangan kita. Ya, kemudian kata ulama, cirinya yang kedua adalah jika bertambah harta ini tidak senang, ya, jika berkurang juga tidak sedih. Nah, ini saya juga lagi belajar bagaimana jika kita bertambah harta tidak senang, tetapi kita jika berkurang hartanya juga tidak sedih. Itu adalah zuhud, ya, itu yang dikatakan zuhud. Alhamdulillah hari ini kita juga membahas di sisi investor, ini sangat menarik ya, dari sisi permodalan, ini juga masalah dari para pengusaha muslim ya di pilar keuangan. Jadi Zada Consulting ini mempunyai expertise di 5 pilar manajemen. Ya. Jadi kita kalau mendampingi menyelesaikan masalah itu secara komprehensif, ya, integrasi dan mengedepankan syariat. Jadi yang pilar pertama adalah penjualan, pemasaran, yang kedua pemasaran, yang ketiga keuangan, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima adalah personal,
Dan tentunya dibantu oleh para konsultan yang ahli di bidangnya, yang mereka adalah para profesional best practice. Nah, kami juga konsultan yang bukan akademis, ya, kami konsultan yang berpraktis, sehingga semua apa yang kami sampaikan ya, adalah apa yang kami kerjakan. Baik kami kerjakan di Zada Consulting, karena Zada Consulting ini juga bisnis, ya, bisnis jasa konsultan, ya, ataupun beliau-beliau juga sudah melakukannya atau sedang mengerjakannya, karena masih ada konsultan yang aktif dalam bekerja ya di perusahaan nasional maupun multinasional, itu di perusahaan yang saat ini. Nanti perusahaannya yang dahulu ya, jika beliau former ya, di sebuah perusahaan nasional atau nasional. Sehingga kami walk the talk, sehingga apa yang kami bicarakan itu kami juga lakukan. Sehingga apa yang kami sampaikan pada klien dan Bapak Ibu sekalian hari ini itu juga kami lakukan di perusahaan kami, minimal juga dilakukan di perusahaan-perusahaan para konsultan. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya tentang Zada Consulting. Dan saya sendiri adalah Idul Iban, nama saya founder dan CEO dari PT Zada Visional atau Zada Consulting. Hari ini insya Allah menjadi moderator Pak Bang Emil ya, sampai jam 9. Sampai jam 9. Pertama, kita ingin diskusi dulu Bang Emil ya. Ini biasanya kalau zikir itu pengen dari audiens dulu nih. Tentunya ada yang mau di-sharingkan ya. Boleh ya Bang Emil, kita diskusi dulu ya. Silakan Pak. Siap. Ya, Dengan baik. senang hati. Baik, ya. Bapak-bapak sekalian, ini untuk bahan diskusinya nih. Jadakan saja pengen sharing ya dari Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang punya pengalaman nih, ya, atau sedang mengelola dana investor. Ya, apa sih kendalanya atau kebaikannya ya jika kita manfaatnya atau ya, jika kita mengelola dana investor. Silakan, mungkin ada yang mau sharing dari bapak-bapak yang hadir yang sudah mengelola dana investor nih. Kira-kira tantangannya apa sih atau manfaatnya apa sih? Bisa sharing untuk inspirasi bagi yang lain. Silakan, angkat tangan boleh. Ada? Ada malu-malu nggak sih? Atau perlu ditunjuk ya? Atau sebagai investor ya, tidak hanya sebagai penerima dana investor, tapi bisa jadi sebagai investor nih, apa yang perlu di-sharing nih. Sebagai investor gimana sih sudut pandangnya misalkan? Atau pengalamannya berinvestasi di perusahaan muslim misalkan. Pas ini, Kenapa? Pak Iman. Pas. Pak, Pak gimana? Iman. Pak Iman boleh. Ya, kita tunjuk aja ya. Kalau ada Pak Iman sharing Pak Iman. Baik, Sebagai siap. investor atau sebagai penerima dana investor nih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi, tadinya saya nunggu peserta yang lain ini sebetulnya awalnya itu. Karena takut kalau saya sharing saya sendiri, takutnya saya yang paling menderita ini. Aduh, ceritanya udah menderita nih di depan. Tapi sih saya tadi setuju ya dengan Pak Ido ya sebagai moderator yang menyampaikan tadi bahwa itu sebenarnya di Quran itu ada surat Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 22 ayat 23 itu. Situ disebutkan bahwa semua musibah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz ya kan ya. Sehingga di ayat selanjutnya di 23 itu ya tadi bilang tadi Zuhud tadi kita tidak terlalu senang dengan apa yang kita terima, tapi tidak terlalu sedih juga apa yang luput dari kita gitu. Nah, kalau nggak ingat ayat itu sih saya sedih terus gitu. Alhamdulillah. Karena saya gini, saya itu perjalanannya 25 tahun ya. Bekerja sebagai karyawan lah di perusahaan PMA. Ya kan, 12 tahun diantaranya sebagai direksi BOD. Ya, kemudian setelah COVID itu saya mengajukan pensiun dan saya coba menjadi pengusaha. Jadi karyawan ke pengusaha itu benar-benar terbalik dunia itu ya kan ya. Nah, pengusaha muslim lah gitu ya, yang berbasis syariah lah tentu saja ya. Nah, saya juga punya kaki juga sebagai investor gitu, karena awalnya kan nggak bisa jadi pengusaha nih. Supaya jadi bisa pengusaha, saya jadi investor dulu. Saya ikut BMT ya,
kemudian ya ikut di lembaga-lembaga SCF ya, crowdfunding ya. Itu saya coba ikut beli sukuk gitu kan ya, lihat prospektus perusahaan orang seperti apa gitu kan ya. Ikut juga sebagai pembeli saham di perusahaan-perusahaan ya. Jadi ikut sukuk, ikut saham ya kan ya. Saya belajar di situ. Nah, akhirnya qadarullah saya berani membuka usaha sendiri, bergerak di bidang general kontraktor lah ya, sipil. Nah, itu sambil saya juga tetap membeli sukuk atau saham yang kira-kira mirip dengan perusahaan saya gitu lah ya. Di antaranya tadi perusahaan kontraktor saya beli sukuknya sambil saya pelajari juga kinerjanya, keuangannya, kan ya. Nah, dari situ saya berkembang. Kalau saya bergerak di bidang kontraktor saja, saya akan, ya saya ingat dulu siapa ya, Warren Buffett atau apa ya, yang don't put your egg in one basket itulah ya. Jadi jangan taruh telur di dalam satu keranjang saja. Dengan konsep seperti itu ya saya taruh di berbagai bidang lah gitu lah. Bidang kontraktor iya, sampai ke bidang busana muslim. Ya sesuatu yang bidang yang sangat berbeda. Dari situ saya bisa pelajari ya buat nature bisnis itu berbeda-beda ya, sehingga manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia ya, manajemen dan lainnya itu tidak bisa digeneralisasi gitu loh. Jadi satuan manajemen ini berbeda sekali ya. Cash flow-nya berbeda sekali ya kan ya. Nah, seperti kontraktor misalnya, itu cash flow itu tidak apa ya, tidak stabil ya gitu loh bulanannya ya. Jadi kadang lagi banjir, kadang lagi surut gitu ya kan ya. Nah, Masya Allah. jadi saya tambahkan lagi satu divisi bisnis lagi, yaitu trading. Trading dan supplier lah ya gitu ya. Ya, mulai dari ya bahan bangunan gitu kan ya. Ini saya sambil belajar juga tadi yang barang atau komoditas yang sangat berbeda sekali dengan kontraktor, yaitu tadi busana muslim. Nah, jadi konsepnya kalau pengalaman saya itu saya jadi investor dulu, baru saya pelajari bisnis prosesnya, kemudian baru saya terjun di dunia usaha itu sendiri gitu loh Pak. Nah, ya dalam perjalanannya sih ya itu tadi ya. Kalau saya nggak ingat ayat 23 Quran surat Al-Hadid itu ya aduh sedih terus ini Pak Ido nih. Saya itu ya kan ya. Uang saya, cash flow saya banyak di luar dibandingkan di perusahaan saya sendiri gitu. Ya, apa pengalamannya jadi investor, Pak? Yang terbaik dan yang terjelek? Pengalaman sebagai investor itu kalau di sukuk gitu ya. Kalau di sukuk itu saya sebagai investor pasif ya jadinya ya. Jadi saya tinggal nunggu aja hasil kinerjanya gimana itu. Kalau di dunia kontraktor sih, ya memang itulah karena mungkin cash flow ya. Jadi tidak sesuai yang dijanjikan gitu ya. Harusnya project itu selesai 6 bulan, jadinya 1 tahun gitu kan ya. Nah, kalau di dunia tadi ya, sebagai investor di dunia trading jual baju muslim, itu saya baru tahu bahwa cash flow-nya itu yang paling puncak itu adalah di before and after Ramadan itulah. Before Ramadan lah tepatnya itu ya. Ya. Hanya di situ aja. 90% cash flow di situ. Jualan di situ. Ya kan butuh dana di situ gitu kan ya. Setelah itu kecil lagi cash flow-nya ya kan ya. Nah, jadi saya mau coba kombinasikan kalau after Ramadan itu saya berbisnis di trading yang lain gitu lah. Di kontraktor. Tapi kalau udah deket-deket Ramadan, saya baru terjun di dunia trading apa itu tadi busana muslim. Itu pengalaman saya itu. Masya Allah. Baik Pak, jazakallah khairan sharingnya. Mungkin kita cukupkan dulu ya karena waktunya sudah jam 8.20. Nah, jadi kita langsung saja persilahkan Bang Emil untuk share materinya. Ya, kemudian nanti ada sesi tanya jawab insyaallah. Silakan Bang Emil. Sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Ido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aku langsung masuk ke materinya. Mau dari teman-teman Ziko yang share atau dari aku yang share screen?
Dari Bang Emil aja Bang. Oke, siap. Siap. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ah, Jelas. Oke. Bentar, ini kok agak error ya. Bentar ya. kalau saya saya bantu share. Oh ya, bisa Pak. Saya masuk Saya dulu. bantu share ya. Ya, Ya, bisa. boleh. Lihat ya. Kelihatan? Siap. Siap. Ya. Nah, sudah kelar Pak. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin boleh di next Pak. Aku langsung masuk ke materinya. Mungkin ini perkenalan sedikit ke rekan-rekan semua. Nama saya Andi Muhammad Yusuf Syamil Revan, panggilannya Emil. Kebetulan dulu sekolah di Depok, ngambil manajemen di UI. Kemudian lulus dari sini cukup beruntung Pak, masuk langsung di industri venture capital sebelum before it was cool gitu ya, sebelum industrinya meledak itu di tahun 2015-2016. Jadi waktu saya join industri startup teknologi waktu itu gitu ya, itu sebelum Tokopedia bahkan dapat investasi gitu. Jadi masih kecil banget Tokopedia, udah cukup join di industrinya. Nah, di situ join venture capital atau perusahaan investasi teknologi terbesar di Indonesia, nomor 4 terbesar di Asia Tenggara, namanya Kejora. Nah, kami bermitra dengan banyak sekali investor, Pak. Jadi dari Eropa, dari Southeast Asia, definitely, dari Korea gitu ya. Dan kerjaanku tuh muter-muter tuh, berinvestasi di macam-macam sih. Di Thailand, di Singapura, di Indonesia, of course, di Korea, di China. Muter-muter tuh, Pak. Dari situ lanjut tahun 2019 membuat perusahaan investment advisory sendiri gitu ya. Jadi kami mengelola atau membantu para konglomerasi ini untuk berinvestasi ke aset-aset tertentu, tapi yang private Pak. Jadi yang nggak ada di bursa efek gitu ya, perusahaan yang masih tertutup bahasanya. Nah, kebetulan dulu sih mikirnya karena waktu di Kejora ini Pak, 95% lah. 95% investor atau klien atau partnerku tuh orang luar negeri, Pak. Jadi pension fund Malaysia, ada 2 kerajaan, satu kerajaan di Eropa, satu kerajaan di Thailand gitu ya. And then baru berpikir, habis itu nih kapan orang Indonesia majunya nih gitu. Jadi as a bit nasionalis, terus membuat RAC ini dan membantu beberapa konglomerasi nih kayak Kalbe, MNV. MNV itu keluarganya Pak Akbar Tanjung, Pak. Kemudian Mandala ini ada eh, visi Australia gitu-gitu. Jadi kerjaanku long story short banyak berputar di sekitaran konglomerasi gitu dalam aktivitas investasi mereka. Nah, lately tahun ini saya semakin fokus lagi untuk membantu local entrepreneurs dan Muslim gitu ya, eh, yang insya Allah hopefully bisa Sharia compliance. Kira-kira itu Pak perkenalannya Pak. Jadi keywords-nya aku mungkin investment, private, family office atau konglomerasi gitu Pak. Biasanya bisnis-bisnis keluarga gitu. 3 keywords itu kali ya. Next, Pak. Izin. Yap. Nah ini triggering slides aja Pak untuk kita melihat kembali ekonomi dunia gitu ya. Karena memang sesuai hadis dari Rasulullah SAW juga, dan dari ilmu nubuah ya, dari risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin teman-teman juga familiar gitu kalau memang di akhir zaman riba itu seperti pandemi ya, dan barang siapa yang menyelesihinya atau kabur darinya tetap kena debunya gitu Pak. Jadi ya inilah ekonomi dunia gitu Pak. Bayangkan orang yang gajinya 100 triliun nih Pak, sebelah kiri ini kan gaji aku, gaji Bapak, penjualanku, penjualan Bapak, eh, gaji semua orang sedunia gitu ya. Aktivitas ekonomi orang sedunia itu 100 triliun, tapi utangnya 300 T, Pak. Ini combine antara government debt, corporate debt, sama consumer debt. Utang perusahaan, utang pemerintah, utang konsumen. Jadi gampangnya ya sekira-kira ada orang gajinya 80-100 juta gitu ya Pak. Utangnya 300 juta, jadi lebih dari 3 kali lipatnya, which besar pasak daripada tiang gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau mungkin sering diskusi sama beberapa kali gitu ya sama Pak Ido, Istipto gitu ya Pak, ingin growth at all cost, ingin cepat
terjadi gitu pertumbuhannya atau kesuksesannya dalam tanda kutip yang pada akhirnya menjadi kepayahan dalam membayar utangnya sendiri. Ya inilah faktanya di dunia gitu Pak. Jadi era atau zaman yang diperkirakan, bukan diperkirakan, yang diceritakan, yang dirisalahkan sudah terjadi gitu ya sepertinya melihat data ini. Lanjut. Nah, on top of that, we see, maksudnya kan manusia ini ribuan tahun gitu ya Pak. Mungkin kalau dari eh, nabi-nabi terdahulu mungkin sekarang udah di tahun udah bukan tahun 2000 gitu, pastinya lebih gitu kan karena Nabi Musa alaihissalam aja minus 1500 gitu ya. Namun 100 tahun terakhir kita bisa melihat kehancuran di mana-mana ya Pak. Maksudnya dari mulai World War II, World War I, II, nuklir, terus apa namanya eh, deforestasi, korupsi, oligarki, ya semuanya deh. Kok the world is getting crazier and crazier as mentioned juga in the hadith gitu ya. Kenapa sih? Karena siklusnya tuh semuanya pelanggaran, Pak. Jadi bahasa kasarnya nih saya sebagai orang pasar nih, Pak, duit setan dimakan jin nih, Pak. Kalau sering dengar ya. Karena fractionalized banking atau the global institutional economy itu kan dari quantitative easing. Bahasa keren aja, Pak. Tapi intinya nih menciptakan uang dari langit nih. Kalau zaman dulu itu Romawi satu emas dipotek-potek-potek gitu ya. Itu di mana pemerintah ngeluarin surat utang negara ya. Mungkin sering familiar juga di Indonesia ini dimanapun sih di dunia itu pasti ada government bond. Kemudian government bond itu dibeli oleh central bank. Jadi nggak jelas aja nih Pak. Dua pihak ini kan dulu pemerintah kita dulu ngutang bikin duit dari langit gitu, dari paper, benar-benar dari paper. Uangnya masuk ke biasanya financial ministry, kemudian dijadikan poin dua nih Pak, yaitu proyek strategis negara, benar ya? Jadi government growth lah, pokoknya pembangunan lah atas nama pembangunan gitu kan. Nah, di situ acap kali terjadi suap menyuapnya. Udah proyeknya dapat antara pengusaha dan pemerintah, biasanya kan nggak dibayar langsung, Pak. Invoice 3 bulan tuh, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, di situlah masuk tuh perbankan tuh. Mendanai modal kerja atau invoice financing atau PO financing. Nah, riba lah gitu, Pak. Jadi udah 3 transaksi udah salah semua nih. Habis itu uangnya kan haram nih. Uang haramnya biasanya dipakai pun ke hal-hal yang haram lagi tuh, Pak. Jadi haramnya udah bukan kuadrat nih, ini udah 4 nih, udah pangkat 4 gitu ya. Nah, dari perputaran uang haram pangkat 4 ini dipajakin lagi untuk masuk nanti ke kementerian lagi gitu, untuk menjadi project lagi. Jadi udah pangkat 5. Nah, perputaran ini ya gimana? Mau bener gitu kan? Karena barang siapa memakan riba kan seperti possessed by the devil gitu ya. Seperti apa? Dikuasai oleh setan gitu. Jadi ya karena kesurupan lah gitu, Pak. Nah, ini fakta fakta globalnya dan kita sebagai pengusaha muslim gitu ya, we're in the midst of the crazy world that we're living in gitu kali ya Pak bahasanya, dan memang Islam datang dalam keadaan asing dan beruntunglah orang-orang yang terasing gitu. Izin lanjut Pak, next. Nah, sementara sebenarnya ada alternatifnya nih Pak gitu ya. Yang warna hijau sama yang warna merah nih semua yang diajarkan di seluruh kampus di seluruh dunia Pak. Kecuali mungkin di Madinah gitu ya atau di certain institusi yang Islami gitu ya. Tapi secara ekonomi sekuler tuh isinya di kiri nih Pak. Permodalan, masyarakat is okay. Cuma nanti kita akan bahas fakta masyarakat hari ini di Indonesia gitu ya. Dan perbankan ribawi yang haram. Maksudnya apa? Maksudnya kita selalu berpikir secara perusahaan Pak. Secara organisasinya. Contoh, ketika pemerintah negara Inggris lah gitu gampangnya ya, dia mengeluarkan government atau Amerika the Fed mengeluarkan government bond gitu Pak. Dibeli oleh central bank the Fed. Mereka itu mensecuritisasi bahasa keuangannya gitu Pak, atau memprediksi ya kalau bahasa non keuangannya, memprediksi kalau nih Amerika nggak akan bangkrut nih, nggak akan bubar nih negara. Jadi kita bisa ngutang gitu ya atas proyeksi masa depan dari si Amerikanya gitu Pak, dari peradabannya. Nah, yang kedua, misalnya ada personal mau ngutang gitu ya. Oh, saya nggak akan mati nih 6 bulan ke depan, saya ngutang dong gitu kan. Di pay later atau apa against nyawanya dia gitu Pak. Nah, ketika di perusahaan juga sama sebenarnya. Ketika dia mengambil hutang against the cash flow of the company, dan biasanya ada personal guarantee atau corporate guarantee, ada aset yang disita gitu ya Pak.
Jadi kalau kenapa-napa pokoknya company-nya perbankannya tetap dapat sesuatu. Poinnya adalah ada disconnected, Pak. Ada keterputusan antara kegiatan jual belinya dengan perusahaan itu sendiri gitu. Sementara kalau di Mudharaba ini direct banget, misalnya ada perusahaan jualan kopi gitu, Pak. Kalau Musyarakah kan lama ya, cocok-cocokan dulu foundernya, misalnya dari kopi A mau bikin cabang kedua gitu, Pak. Belum tentu cocok sama foundersnya, ada due diligence dulu, macam-macam lah. Karena ini seperti marriage gitu ya, kalau Musyarakah atau permodalan. That's good, but we can talk about it later. Kalau perbankan kan, ya sudah, kamu mau bikin 2 cabang, cabang 1 tanah saya kunci, rumah kamu saya kunci, pokoknya jadi covenant, jadi collateral. Kalau nanti cabang kedua kenapa-napa, rumah sita apa segala macam. Kalaupun untung, di tanggal 1 Januari dihutangkan 1 miliar misalnya Pak, di tanggal 31 Desember harus bayar 10% misalnya. 1,1 miliar. Nah, 100 jutanya itu tuh tidak direct dari aktivitas jual beli, Pak. Ada disconnected. Nah, itulah yang disebut duit setannya tuh ibaratnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita jual beli real economy, tadi ada Mr. X mau jualan jualan kopi dari titik A mau ke titik B. Ya sudah di titik B ada orang yang ikutan, gue modalin biji kopi deh bro. Gitu kan. Satu toko misalnya per bulan jualan 100 kilo gitu. Setahun 1,2 ton ya sudah. Bagi hasil dari 1,2 ton kopi yang terjual tadi gitu. Jadi gimana caranya investasinya itu benar-benar disambungkan terhadap aktivitas jual belinya, Pak. Dan ketika kopinya diserahkan dari investor ngasih uang gitu ya, kopinya dibeli sama pengusaha tadi, itu tuh kopi inventorinya punya si investor, Pak. Jadi si pengusaha ini adalah pengelola harta gitu. Kalau bahasa kerennya jadinya ada government securitization, ada corporate securitization, ini tuh trade securitization bahasa finance-nya gitu, Pak. Kalau bahasa finance-nya ya, dan ternyata ini udah diajarin 15 abad yang lalu gitu. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan sirah gitu ya, ya investor ini adalah investor di Mekah, kemudian perusahaan itu adalah kafilah yang berdagang ke Syam, yang jual beli, berapa hasilnya bagi-bagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi poin dari slides ini adalah ada opsi ketiga nih Pak, di luar balance sheet. Jadi kan ketika ngomongin perusahaan tuh balance sheet ya, kalau nggak utang, ekuitas, udah 2 itu doang tuh, nggak ada opsi lain gitu. Sementara Mudharaba ini sebenarnya berfokus kepada P&L dari jual belinya dan ada RFID tag-nya ibaratnya gitu Pak. Benar-benar uang yang dikelola oleh si Mudharib benar-benar di tag atau link gitu ya to certain inventory gitu. Next. Kebetulan saya melakukan hal tersebut gitu ya setahun terakhir sebagai sohibul mal ke beberapa mudharib gitu. Nah ini contoh aja sih gampang ya Pak. Ada ini contoh real yang saya lakukan sebenarnya untuk menjadi bahan diskusi gitu ya. Jadi ada investor, saya sebagai apa namanya tim dari investornya. Kalau zaman sirohnya tuh Pak, saya tuh hamba sahayanya gitu Pak. Hamba sahaya yang dikirim oleh si Sohibul Mal untuk ikut berdagang ke Syam gitu kepada si para kafilah-kafilah Quraisy ini. Jadi pengusaha dan investor akadnya langsung, kemudian pengusaha mengelola harta dari awal udah di deal-dealan, oke bagi hasil bagi 2 ya, mau untung mau rugi bagi 2 di bawah net income gitu kan. Kemudian pengusaha membeli nih Pak, ini waktu itu jualan wood chip Pak, jualan kayu untuk PLN gitu ya, untuk PLTU. Setiap bulan si pengusaha dari uang yang dikelola membeli kayu, wood chip, sampah kayu sebenarnya, sampah industri, kemudian dijual ke PLN, dikurangin biaya logistik, gaji karyawan dan segala macam, ada untungnya bagi-bagi tuh Pak. Udah, gitu aja terus. Jadi it's a very direct trading dan tidak perlu ada apa ya, studi-studi tertentu atau sertifikasi tertentu kayak CFA atau apa itu kompleks di bidang company gitu Pak. Karena dia is very you ask, tanya aja seluruh aset manager yang ada di Jakarta gitu ya, dan bankir-bankir yang di Jakarta pasti nggak nyambung Pak kalau ngobrol sama orang Tanah Abang. Karena dia taunya tuh corporate finance gitu. Dia taunya tuh keuangan perusahaan gitu, bukan jual beli gitu. Jadi ada disconnected di situnya tuh Pak. Lanjut.
Dan mungkin teman-teman juga udah familiar, saya yakin gitu ya dengan eh, ayat-ayat peringatan dan juga tentang riba dan juga berita baik mengenai kabar gembira mengenai jual beli gitu ya Pak. Nah, dari kemarin dengan tim Pak Ido ngobrol gitu ya, gimana caranya sesi ini tuh kayak ngasih tahu gitu ya Pak, kayak pesulap ngasih tahu rahasia sulapnya gitu Pak. Karena kan saya kebetulan di bidang investment. Apa sih yang dipikirkan oleh para investor gitu? Nah, investor tuh punya pikiran tuh semuanya tuh kayak begini Pak, rata. Mau muslim, mau non-muslim, pokoknya paling kecil tuh deposito perbankan sekitar 4, 5, 6%. Kemudian surat utang negara tuh rata-rata 8% Pak. Atau hutang privat Pak, misalnya si A mau bisnis, si B ngutangin kayak gitu kan. Nggak ada di bursa efek segala macam atau peer-to-peer lending, pokoknya konvensional hutang itu paling juga 14% gitu ya Pak. Nah, lalu masuk ke saham nih gray area, nanti mungkin tergantung eh, tingkat kehati-hatian, fikih muamalahnya, eh, referensinya masing-masing gitu ya. Bisa dibilang ada ranah abu-abu. Contoh misalnya berinvestasi ke saham yang memiliki hutang bank gitu. Ada pandangan tertentu yang berapa persen boleh, ada pandangan tertentu yang tidak boleh sama sekali. Kalau aku personally melihatnya tidak boleh sama sekali karena asumsinya misalnya ada perusahaan Mayora atau apapun lah Pak, perusahaan jual beli sampo lah gampang. Jual beli sampo halal gitu ya pada umumnya, eh, tapi dia ada utang bank gitu Pak. Nah, ketika kita membeli sahamnya, baik privat maupun atau jangan sampo deh masih ada kimianya, jual beli nasi uduk misalnya gitu Pak, F&B lah yang secara produk insya Allah lebih halal gitu, lebih jauh dari macam-macam. eh itu beda-beda tuh, ada IOV, ada dewan ini, dewan itu gitu. Tapi some part of the views yang aku personally believe gitu atau punya inclinasi adalah ketika perusahaan ini memiliki utang bank, kemudian kita beli sahamnya, berarti kita memiliki tuh, Pak. Berarti kita mengiyakan apa ya, menerima akad riba dari bank tersebut gitu. Mau 1%, mau 2%, mau 30%. Eh perumpamaannya adalah seperti misalnya boleh zina tapi setahun 2 kali ya gitu. Kalau setiap bulan haram gitu. Nah, itu kan nggak boleh Pak. Mau setahun sekali, mau setiap bulan ya. Ya nggak boleh aja. But then again, that's open for interpretation. I respect everyone's views. I'm just saying that's my view for my personal disclaimer. Nah, sekarang yang paling mentok bisnis sendiri nih Pak. Pokoknya untungnya udah unlimited gitu kan. Dalam tanda kutip ya. Karena ya bisnis sendiri. Kita bener-bener buka sendiri, jualan sendiri, dan lain-lain. Nah, mudoroba itu sebenarnya investor tuh nyari di opsi alternatif ini, Pak. Especially mungkin investor-investor yang sudah Syariah minded gitu ya, yang sudah pengen comply terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Yang kiri udah nggak mau nih dia. Karena udah lah kecil haram gitu, Pak. Kasar-kasarnya udah miskin masuk neraka nih gitu. Jadi dihindari lah oleh para investor ini. Nah, saham ini mereka nggak mungkin taruh semua uangnya di saham, Pak. Pasti mereka cari eh tadi tadi sempat Bapak izin Bapak siapa yang pertama kali share ya Pak? Bapak yang tadi sharing session. Pak Iman. Pak Iman, don't Pak put Iman. your egg in one basket. Yes, don't put your egg in one basket ya Pak. Jadi biasanya mereka mendiversifikasi. Nah, di mudorobah ini investor itu biasanya mengharapkan tingkat pengembalian per tahun itu 36% Pak. Maksudnya apa? Kalau dia naruh 1 miliar di bulan Januari, di bulan tanggal 31 Desember nih duit kalau bisa naik jadi 1.360.000.000. Mainin barang apa nih? Kita puter aja terus, beli kopi, biji kopi, apapun, apapun tradingnya, apapun, mau jasa, mau barang, selama itu halal, diputer terus, Pak. Kebayang ya? Nah, inilah yang uh, investor pikirkan dan belum banyak, Pak, yang mengerti ini, Pak, baik dari investor maupun pengusaha. Nah, justru aku kayak dulu, waktu aku masuk industri venture capital 2015, itu tuh nggak ada yang ngerti teknologi, nggak ada yang ngerti startup, Pak. Boom, tiba-tiba gede.
Kemudian 2019, 2020 saya memulai industri family office, tadi konglomerasi di Indonesia. Belum ada yang paham segala macam. Fast forward 2024, boom. Gede, Pak Luhut mau bikin di Bali apa segala macam. Jadi justru saya melihatnya dari segi sudut pandang optimis nih Pak. Karena nggak ada yang ngerti gitu ya. Tadi Islam itu asing dan beruntunglah mereka yang terasing. Ya, means ada peluangnya sebagai pengusaha kan gitu kan. Kalau ada problemnya berarti ada peluangnya gitu. Jadi slide ini sebenarnya itu yang dipikirkan investors dan sebagai pengusaha ataupun juga sebagai investors bisa mengkapitalisasi atau memaksimalkan peluang ini. Siap, lanjut Pak, izin. Nah ini direct aja Pak, tadi yang aku bilang nggak perlu sertifikasi atau kelas corporate finance yang gimana gitu. Ini jual beli aja bener-bener Pak. Ini dari orang di Pasar Senen Tanah Abang sampai di gedung tertinggi di Jakarta ngerti ini gitu Pak. Dari ibu-ibu sayur di pasar sampai menteri di istana ngerti gitu Pak. Contoh, ini nanti teman-teman pengusaha bisa mempaketkan atau menciptakan proposal yang seperti ini ya Pak. Ini itu ekspektasinya. Tapi karena ini studi kasus, ini dianggap sudah terjadi Pak. Tapi nanti ketika teman-teman menciptakan proposal jual beli kerjasama ini, ya harus ekspektasi gitu ya, harus target atau proyeksi. Contoh ini gampang nih Pak. Ini jualan baju menjelang Ramadan, jualan baju gamis gitu Pak. Ini kan mau Ramadan, kenceng nih dari mulai saya tahun lalu gitu ya. 6 bulan sebelum bulan Ramadan, si pengusahanya udah minta duit ke investor untuk udah mulai kontak tekstil, beli bahan segala macam. Let's say di bulan ke-1 gitu ya tadi ya. Tanggal 1 bulan pertama duit udah masuk nih Pak. Dibeliin segala macam 10 miliar itu jadi 20.000 pieces Pak. Berarti satu piecesnya 500.000 gitu ya, gampangnya. Dari awal udah deal nih, kita jualan 520.000 pieces ya. Insya Allah dari mulai produksi sampai ntar peak di Lebaran habis gitu ya. Apapun nih mau tadi jualan wucip, kontraktor, jasa, apapun sebenarnya. Ini contoh aja biar gampang. Ada barangnya baju. Dari awal udah deal-dealan 50-50, terus biasanya jualan baju tuh dikali 2, dikali 3 gitu dari harga operasional Pak. Ini contoh lah dia dikali 2 Pak. Jadi 20 miliar dari harga baju 500, bikin baju 500.000 dijual 1 juta gitu Pak. Kemudian pengembalian modal tadi 10 miliar plus biaya operasional 5 miliar tuh gaji karyawan, eh apa namanya biaya pemasaran, kantor semua-muanya deh. Net income-nya 5 miliar nih Pak. Di bulan ke-6 udah balik tuh ya, udah terjadi jual belinya gitu ya. Lalu bagi hasil tadi bagi 2,5 miliar, berarti si investor dalam 6 bulan Pak, hartanya dari 10 miliar jadi 12,5 miliar Pak. Naik 25%, gampang banget nih. Direct banget gitu. Jadi kalau 6 bulan 25%, setahun 50%. Inflasi 6-7%. Serutang negara 8%, deposito 4%. Saham IHSG segede-gedenya 18%, Pak. Kalau secara indeks gabungan gitu. Jadi ini beat the market sebenarnya. Dan buat si pengusaha enak. Tidak terdilusi sahamnya. Rumah nggak disita gitu, Pak. Karena kalau rugi-rugi bos gitu kan. Duit-duit orang, si pengusaha kerja 2,5 miliar bagi 6, dia sebulan kira-kira pendapatannya 400 juta, Pak. Duit-duit orang. Nah, ini sebenarnya bisa jadi solusi alternatif. Aku udah ngerjakan di beberapa deal personally gitu ya di kantor, di grupnya kami dengan investor-investornya kami. Dan itu target returnnya kita ada yang bukan target sorry, yang sudah terjadi, udah dibalikin, udah duit udah masuk kantong Pak gitu ya, udah jadi makan lagi gitu, udah kita nikmati. Itu ada yang 2,4% per bulan dalam tanda kutip, ekuivalennya bagi hasilnya gitu ya Pak. Jadi benar-benar tadi jualan berapa lama balik terus baru kita hitung bulanan gitu. Jadi bukan pengelabuan akad Pak. Biasanya kan gitu kan. Oke lo mau return berapa? Ntar akadnya dibunyiin begini 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 begini. Lo pokoknya di engineer lah. No, this is plain vanilla jualan. Bener-bener kamu mau jualan apa? Berapa lama? Butuh modal berapa? Ini barang habis berapa lama? Baginya berapa lama? Baru dari target tersebut berapa yang masuk ke saya. Nanti kalau misalnya ternyata dari 10 miliar ini penjualannya nggak nyampe 20 miliar, cuma 17 miliar gitu ya. 17 miliar berarti kan dikurang 15, untung 2 miliar bagi 2, SM, ya sudah.
itu rugi-ruginya investor gitu. That's the fairness on it gitu. That's the actual jual beli. Jadi mungkin ketika mindsetnya jual beli, menurutku memang itu fitrahnya, memang diberkahi dan apa ya? Ya insya Allah returnnya udah pasti lebih tinggi gitu Pak. Karena ya syariat dari Allah dan Rasulnya pasti baik gitu ya. Selebihnya sudah takdir-takdiran. Tapi biasanya mungkin di lapangan yang ditemukan kan it's a bit riba, ditutup, diselimuti, akadnya di engineer. No, this is like bener-bener direct, bener-bener kalau diulang gitu Pak, mungkin to summarize the slides, bayangin saya punya produk ini nih Pak, ini apa sih tempat minum gitu ya, saya ke Pak Ido, Pak saya tahu nih lobangnya nih di Cina nih, dan saya punya akun Tokopedia Pak Ido, saya mau jualan ini 1.000 pieces Pak sebulan, setahun 12.000. Bagi hasilnya setiap ada penjual langsung saya transfer ke Pak Ido. Ini modal 5.000 nih Pak. Kalau sebulan 1.000, ya udah berarti saya butuh 1.000 kali 5.000, 5 juta nih Pak. Bagi hasil. Nanti saya jual di Tokopedia-nya 2.000. Ntar kita bagi 500. Udah bener-bener begitu Pak. Jadi se-straightforward itu. Dan ternyata ini lebih advance. Mungkin izin Pak kalau balik ke slide yang nah, sorry satu lagi. Balik lagi. Nah, ini ternyata yang kiri ini kan yang sibuk-sibuk nih Pak. Nih ada kuliahnya gitu ya, jadi Goldman Sachs, jadi JP Morgan, Mandiri, Danareksa, BRI, pokoknya yang serangan gitu Pak. Ternyata mungkin di next lagi Pak. Next. Nah, ternyata dikalahkan dengan ilmu Tanah Abang nih Pak, back to square one lagi. Bahkan bukan Tanah Abang, ini ilmu kafilah Quraisy yang udah ada dari 15 abad yang lalu gitu. Jadi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Siap. Lanjut. Kebayang ya Pak ya, ini ya, studi kasusnya very straightforward. Nah, di sini semangatnya kita nih sebagai Muslim ya, sebagai ukhuwahnya, karena mau nggak mau suka nggak suka tadi saya bilang masalahnya banyak Pak, berarti opportunity-nya banyak. Contoh kita sekarang ngomongin ekonomi sistem liberal di Indonesia. Ini bukan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, tapi memang beginilah adanya sebagai studi kasus, sebagai penuntut ilmu gitu ya Pak. Secara investor liberal sudah ada nih Pak sovereign fund, maksudnya apa sih, kayak Temasek, eh, BPJS, dana BPKH, kelola haji, ada dana INA, lembaga pengelola investasi itu INA Sovereign Fund yang kemarin baru masuk di Traveloka, masuk di Mitratel gitu ya Pak. Jadi udah dana negara lah, dana kedaulatan gitu. Terus konglomerat banyak nih Pak, Asino gitu ya, ada Sembilan Naga, ada Kodel, Kongsi 8, dan lain-lain. Lalu ada investor-investor asing, ADB, macam-macam lah, nganti lah di Indonesia. Di Indonesia itu foreign FDI itu GDP kan kita salah satu yang terbesar di dunia ya. Jadi kita sangat tergantung dengan modal asing juga gitu. Dan uang-uang mereka kan nggak mungkin Pak. Tiba-tiba Temasek gitu, tiba-tiba ngopi di warkop mana gitu kan nggak mungkin kan Pak. Ketemu sama Bapak gitu, terus saya mau investasi nih kan nggak mungkin Pak. Mereka udah punya aset manajemennya, ada private equity-nya, ada venture capital-nya gitu ya. Orang-orang seperti fund manager lah pada umumnya, baik itu publik maupun private. Nah, mereka lah yang mengelola nih Pak, mereka mudoribnya gitu ya. Lalu deal platformnya juga udah ada Pak, Bursa Efek, ada network privat, biasanya di SCBD setiap hari tuh orang-orang deal maker aja tuh muter-muter ngomongin investasi gitu Pak, nyari-nyari deal. Lalu kustodiannya atau dananya taruh mana kan nggak mungkin pakai koper gitu kan, udah ada perbankannya. Lalu pengusahanya udah menghimpun, konsultannya udah ada, karyawannya udah ada. Nah sekarang kalau di yang Muslim ini, atas duanya tuh belum ada Pak. Walaupun sebenarnya ada tapi tiada gitu ya. Maksudnya belum dibangunkan, belum dikembangkan gitu ya. Insya Allah bisa ke depannya dan ini justru menarik. Lalu belum ada nih fund manager yang ngerti fikih syariah muamalah gitu. Ibaratnya
yang bisa baca laporan keuangan nggak bisa baca Quran gitu Pak. Yang baca Quran dan hadis nggak bisa baca laporan keuangan, banyakannya seperti itu. Jadi ketika ini bisa di match ya insya Allah bisa berkembang gitu. Deal platformnya juga udah banyak gitu ya. Kustodiannya juga sudah ada walaupun belum sempurna tentunya gitu ya di perbankan syariahnya kita. Pengusahanya pun udah ada KPMI, konsultannya udah ada nih Pak Ido CS. Insya Allah bisa melawan BCG and so on so forth. Dan sumber karyawan ya Pak. Maksudnya santri boarding schools gitu ya dengan segala spektrumnya kan banyak ya. Mungkin nggak semua orang untuk bisa harus jadi ustadz gitu ya. Nggak semua orang harus jadi guru. Eh tapi ya maksudnya perawi hadis misalnya Pak. Perawi hadis kan yang banyak misalnya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik gitu ya, radhiyallahu anhu macam-macam. Tapi ada juga yang perangnya kan Pak, ada Khalid bin Walidnya juga gitu. Kan jarang tuh kita dengar hadis riwayat Abdurrahman bin Auf gitu. Ya, dia lagi dagang. Hadis riwayat Khalid bin Walid itu lagi perang gitu. Nah, seakan-akan tuh ketika orang mengerti ilmu agama, mereka nggak perlu mengerti ilmu discounted cash flow gitu Pak atau ilmu audit laporan keuangan misalnya gitu kan. Nah, I think talenta-talenta ini yang bisa kita kita kembangkan bersama. Contoh bapak-bapak pengusaha membuka program magang untuk eh, hafiz Quran misalnya atau ahli hadis gitu-gitu Pak. Jadi harus dikembangkan bersama-sama. Nah, mungkin aku personal lagi mengembangkan di sisi atas nih Pak, di fund manager sama investor gitu ya. Pak Ido lagi berjuang dengan teman-teman di sisi consultingnya. Ada lagi teman-teman lain lagi berjuang di sisi kustodiannya. Nah, mungkin sebagai pengusaha bisa juga nih untuk eh, sama-sama berjuang di sumber talentanya gitu. Siap, kira-kira itu Pak dari saya ini slide terakhir untuk memantik juga sebenarnya. It is problematic, of course, as written juga, tapi that's the beauty of it, I guess. Dengan adanya banyak problem berarti banyak peluang gitu ya. eh, Secara di dunianya atau tadi secara zuhudnya mengutip perkataan Pak Ido, banyak jariahnya nih sebenarnya yang bisa di-solve untuk ditimbangan nanti gitu. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, ada perspektif yang lain ya yang kita bahas di sedangkan satu webinar nih Bang Emil. Yang mungkin ini saya bacakan pertanyaan langsung aja ya Bang Emil ini. Nanti kalau yang mau bertanya Yap. silakan angkat tangan. Oh ya, ini sudah banyak yang bertanya kan. Tapi yang dari Pak Fauzi dulu deh yang di chat ya. Di Cipta Agro Oke. Jogja. Assalamualaikum Pak Emil. Saya startup pertanian kemarin sudah pendekatan dengan salah satu venture untuk pengembangan bangun gudang dan armada pengiriman dan itu bank syariah. Tapi kok prinsipnya masih pinjaman bukan penyertaan. Dari Pak Emil apa ada referensi atau saya bisa submit data bisnis plan ke Pak Emil untuk review bisnis saya sebatas lokal pemberdayaan petani lokal saja. Terima kasih kami dapat. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak. Yes. Memang mungkin Mas Fauzi ini lagi-lagi dengan segala hormat gitu ya terhadap pelaku perbankan syariah di Indonesia, memang belum sempurna Pak. Contoh misalnya gini, kalau perbankan konvensional ada telurnya, ada 10 telur dalam satu keranjang Pak, 10 busuk Pak. Mungkin kalau perbankan syariah dari 10 ada 4, ada 3 yang busuk gitu ya kalau dibedah akadnya. Ini jujur-jujur aja nih Pak dengan segala hormat, belum sempurna. Tapi tetap ada yang tidak seperti itu gitu dari 10 telur tadi. Jadi kebetulan mungkin Bapak lagi ketemu yang telur telur tidak baiknya lah gitu ya. Nah, saya personally memang tidak percaya nih ini dengan segala disclaimer dan mohon disikapi dengan gitu ya. Saya orang yang tidak percaya dengan perbankan syariah gitu. Perbankan syariah harusnya ya udah akad corp aja dan yang satunya akad investasi gitu. Jadi bukan fractional reserve banking. That's another topic. Nah, on your case eh, sering-sering mungkin ngobrol dengan komunitas kalau di venture Pak itu juga prosesnya lama dan segala macam gitu ya. Jadi coba di structuring tadi dealnya
jangan masuk ke perusahaan Bapak. Forget about perusahaan. Produknya apa, jualan apa. Jadi kita back to square one, Pak. Karena tadi kalau ngomongin perusahaan, opsinya utang udah pasti riba udah. Mana ada orang ngasih utang nggak ada tambahannya kan gitu kan, udah tutup case tadi close. Sekarang ngomongin investasi tadi Pak, ketemu investor tuh wah tuh udah takdiran juga tuh Pak. Karena bener-bener udah kayak nyari istri gitu kan, tos-tosan gitu, bener-bener udah cocok ini ternyata pas due diligence gak lewat apa segala macam. Jadi my suggestion adalah coba di-structurein jadi jualan, jadi produknya apa, mau jualan apa, bagi hasilnya berapa, terus mau submit ke saya, udah nanti bisa melewati tim dari Zillow. Semoga menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak, siapa tadi Pak? Dari Pak Zainuddin. Pak Fauzi ya. Ada tanggapannya Pak Fauzi? Boleh buka mic-nya? Cukup Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini angkat tangan Pak Jendri Frans Mamahit, CV Aneka Retelindo Manado. Silakan Pak, ini dari tadi kayaknya angkat tangannya. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ido dari Ziyadah Konsultan yang alhamdulillah mungkin ini atas izin Allah ya, karena tadi selesai sholat zuhur, kemudian iklannya muncul di Instagram saya dan langsung diklik dan mendaftar. Terima kasih untuk tadi yang pemateri, Bang Emil, terima kasih banyak karena telah menjelaskan ilmu yang luar biasa ini dengan sesederhana dan saya sangat paham dengan materi yang diberikan. Jadi yang pertama, saya masuk Islam sejak 2007 ya di Kota Manado, dan kami di sini umat Islam di Kota Manado memang punya konsen yang sama terkait pengusaha Muslim ya, usaha-usaha yang dimiliki oleh umat di sini. Kita sempat membuat pertemuan yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara untuk memetakan sumber-sumber ekonomi umat, tapi hanya sampai di seminar dan pertemuan. Eksekusinya ternyata memang betul tadi yang Bang Emil katakan, kita harus memaksimalkan kualitas SDM kita. Seperti itu. Nah, kembali ke teknis materi, Bang Emil, saya punya usaha kan sabun cuci piring nih. Waktu awal saya memulai sabun cuci piring ini, ada investor yang masuk, kemudian kita kesepakatannya bagi hasil, tapi di akadnya itu ada ketentuan pengembalian modal pokok. Jadi waktu itu jumlahnya 100 juta, jumlah investasinya. Kemudian selama 10 bulan, saya harus mengembalikan pokoknya setiap bulan itu 10 juta. Nah, karena saya punya beban mengembalikan pokok, jadi sang investor itu hanya menerima 20% dari total keuntungan. Keuntungan bersih. Ya, dan akadnya selesai ketika pengembalian modal itu selesai saya lakukan. Nah, kemudian ini kita mau mulai lagi dengan sistem dan fasilitas produk yang paling baru tentunya. Apakah akad yang seperti tadi itu kemudian sesuai dengan mungkin prinsip mudharabah, atau tidak perlu mengembalikan pokok? Pokoknya sampai misalnya produk itu laku terjual, misalnya kayak saya sabun, saya punya proyeksi menjual 10.000 botol misalnya, pokoknya kalau 10.000 botol itu terjual, berarti kontraknya selesai, seperti itu. Mohon masukan untuk calon investor yang baru ini di
usaha saya. Terima kasih Bang Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jendri. Ini alhamdulillah good problem nih sebenarnya Pak ya. Ada investor tinggal structuring akad. Mungkin aku izin disclaimer, aku jawab dari dua angle ya Pak. Dari komersial gitu ya, yang mana mungkin aku lebih cakap, dan nanti dari segi syariahnya mungkin bisa dibantu teman-teman di sini siapapun yang bisa meluruskan apabila aku khilaf gitu ya. Karena yang satu urusan haram halal, yang satu urusan untung rugi gitu ya Pak. Mungkin dari untung ruginya dulu Pak. Eh, Kita sederhanakan lagi ya Pak, kita sederhanakan lagi. Jadi Pak Jendri datang ke pemilik harta, Pak mau nggak saya kelola hartanya? Gitu aja dulu tuh dari awal. Oke, mau gitu kan. Jadi forget about complexity tadi Pak. Oke, saya kelola ya hartanya ya. Terus Pak Jendri bilang, Pak, tapi saya paling maksimal kelola harta Bapak kalau uangnya di lock dulu sampai akhir. Oke, karena kalau nggak bingung, tengah jalan lagi menutup ini apa itu. Nah, sebenarnya awalnya itu gitu dulu Pak. Secara untung ruginya. Makanya biasanya pemodal itu memang di beberapa mazhab nantinya kalau ngomongin teknisnya memang ada lock up period itu Pak. Supaya misalnya gini, saya dititipkan harta 100.000 jualan nih, saya lagi ada apa nih di sini nih. Ada counterpain nih Pak. Saya jualan counterpain gitu ya. Dititipkan 10 juta jualan, tapi saya udah prediksikan nih 3 bulan nih bos baru laku nih, karena kan ada online. Ntar saya ikut acara sport di Jakarta, orang-orang pegel-pegel habis lari, ada maraton adanya di bulan kedua nih gitu ya misalnya ya. Tapi orangnya bilang tapi bulan pertama balikin awalnya dong. Terus saya bilang aduh saya nyerah nih Pak kalau ngelola kayak gitu, karena maratonnya kan bulan kedua gitu. Jadi eh, karena dibalikin tadi, dasar conversation akadnya itu adalah kelola harta tadi Pak. Jadi gimana caranya Pak Jendri bisa mengelola harta semaksimal mungkin, seadil mungkin, dan senyaman mungkin juga gitu. Kalau ternyata bikin pusing nih kelola tiap bulan gitu. Tapi kalau bagi hasil boleh dong tiap bulan. Bener ya? Jadi counterpainnya 1.000 saya jual 2.000, bagi hasil 500, boleh nih 500 saya kirim terus nih ke investor. Tapi 1.000-nya kan saya mau beli bahan baku lagi nih buat acara maraton bulan depan misalnya gitu. Nah itu eh, secara komersialnya Pak, I think you should menawarkan jasa kelolanya tadi dengan boleh juga kan Bapak menceritakan ini saya akan lebih, performa saya lebih maksimal kalau kamu begini loh gitu kan. Itu kan nanti kesepakatan. Nah kalau secara haram halalnya gitu ya Pak, selama tanggung rugi, terus tidak ada kewajiban kalau rugi Bapak harus, misalnya dia masukin 10 juta, kalau rugi Bapak juga harus balikin 10 juta. Padahal Bapak udah dengan amanah nih, dengan cakap dan amanah mengelola. Nah itu nggak boleh gitu, karena memang akadnya di awal ini sistem kelola harta bukan hutang gitu Pak. Mungkin silakan kalau terkait haram halalnya kalau ada yang mau menambahkan. Ya, sudah terjawab Pak Jendri? Ya, mungkin sekadar menambahkan Oke. lagi Pak, yang case tadi terakhirnya yang aku tadi jualan sodas Pak, itu kami di lock 6 bulan Pak. Hmm. Prinsipal bulan ke-6 baru balik, walaupun bagi hasil tiap bulan gitu. Ya, ada putaran kan. Alhamdulillah. Siap. Saya mau izin Pak dulu. Ido, Ya Pak Jendri. Gimana Pak? berarti nanti ini mungkin setelah materi ini berarti yang kita hubungi tentu Pak Ido dan kawan-kawan ya. Siap insyaallah. Nanti biar di-share namanya. Baik. Oke. Ya. Bang Emil dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini saya mohon izin ya, ini kan akad kita sampai jam 9 ya, Bang Emil. Ya. Ini kalau memang boleh diizinkan, ini kita teruskan dulu ya. Ini ada juga Nggak apa-apa Pak, dengan Oh ya, senang hati. santai aja berarti ya. Bapak-bapak di sini juga berarti satu-satu juga santai aja. Kalau Bang Emil atas waktunya. Izin menahan dulu sebentar ya. Ini ada yang mau disampaikan nih dari tim kami, dari tim manajemen, dari Pak Dias Wibowo sebagai Head of Sales and Marketing di Raja Consulting. Silakan Pak Dias, izin ya Bang Emil dan Bapak-bapak. Siap. Baik, jazakallahu khairan Pak Ido. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Baik, mohon izin Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi dari
kami dari manajemen Ziyadah Consulting itu berkaitan dengan program kami di bulan September, insya Allah Ta'ala ini ya. Baik, nah ini sebenarnya konsepnya itu terdevelop itu dari pengalaman kami ketika kami bertemu dengan para pengusaha muslim gitu ya. Jadi banyak yang curhat pada kami gitu mengenai satu hal ini. Apa itu? Yaitu utang macet gitu ya. Utang macet terus akhirnya menjadi ujung-ujungnya adalah apa? Riba gitu. Nah, ini kami prihatin banget gitu ketika kami mendengar banyak apa namanya curhat lah gitu bisa gitu ya dari para pengusaha muslim. Oleh karena itu kami berusaha membuat model solusi yang bisa membuat apa yang bisa win-win solution gitu yang bisa baik bagi kami dan juga baik bagi para pengusaha muslim gitu. Nah, ini adalah salah satu model solusinya. Nah, model solusi ini itu apa namanya diinspirasi oleh ini. Banyak pengusaha muslim itu yang memiliki utang perusahaan yang ternyata sudah lama masih tidak berkurang gitu loh. Kok malah nambah terus ya, malah top up terus gitu. Masya Allah, subhanallah. Gitu, malah jadi top up terus dari lubang, tutup lubang gitu ya. Nah gitu, kami prihatin di situ. Terus kemudian apa? Kemudian mereka tuh tidak bisa mengatur arus kas gitu, manajemen cash flow manajemennya itu mereka tidak mampu untuk mengaturnya gitu. Jadi sehingga ketika akan produksi untuk high season seperti tadi kata Pak Iman gitu ya, untuk high season mereka itu nggak punya uang gitu lah. Kok nggak ada uang tiba-tiba ya? Walaupun bukan tiba-tiba sih sebenarnya memang sudah terpakai gitu. Kayak gitu. Lalu berikutnya apa efeknya? Efeknya adalah hidupnya nggak tenang, stres gitu karena banyak utang. Aduh, di bulan depan saya harus bayar, minggu depannya saya harus bayar nih. Gimana nih 300 juta nih dapat uang dari mana gitu. Nah, akhirnya gitu kesulitan mengapa membayar tagih-tagihan itu. Nah, itu sebenarnya dari pengalaman-pengalaman inilah makanya gitu kami membuat namanya apa? Ziko Financial Hybrid Program. Kenapa hybrid? Karena ini adalah menggabungkan dua model solusi kami gitu dan semoga dua model solusi kami ini bisa menjadi solusi bagi variasi pengusaha muslim yang memang berbeda-beda tipenya dan berbeda-beda kemampuannya untuk bisa mengatasi utang-utangnya gitu ya. Gitu. Satu lagi dari problem atau gap tadi kan Pak Emil bicara tentang gap ya di mana gitu tentang apa namanya kalau ada problem ada gap gitu. Berarti di situ ada sebenarnya bisa kita bagaimana cara kita bisa mengecilkan gap tersebut gitu, ada peluang gitu ya. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan, itu kata janji Allah gitu kan ya. Nah, dari situ kami menemukan bahwa sebenarnya gapnya itu adalah apa? Adalah butuhnya orang di luar dari perusahaan gitu yang bisa secara logis, secara tenang itu bisa memberikan solusi-solusi strategis kepada mereka dan juga membantu mengimplementasikan apa namanya biasanya problemnya itu di strategi dan juga implementasinya gitu. Implementasinya nanti tiba-tiba tersendat, terdistract gitu ya. Nah, jadi kita tuh membuat solusi Ziko Financial Hybrid Program ini untuk apa? Untuk itu gitu. Untuk agar bisa fokus dan juga bisa ada strateginya, plannya, dan akhirnya apa? Implementasinya juga kita bakal pandu gitu. Baik. Nah, itu apa programnya? Nah, ini konsultan kami yang akan melakukannya, Pak Ido sendiri, beliau jadi konsultan finansial, dan juga ada Pak Delvian. Baik. Nah, itu apa saja sedikit ya, terakhir, paketnya itu apa aja? Nah, ada dua paketnya. Pertama, Silver Package sama Gold Package. Silver Package ini, intinya dia adalah program 3 sesi konsultasi online. Jadi ini fokusnya di konsultasi online ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan solusi konsultasi online, maka ini paketnya gitu ya. Tapi dari sisi tools, perencanaan utang, cash flow management, evaluasi hasil sesi itu tetap ada. Kita punya juga Ziko Financial Analysis dan Check Up Tools gitu ya. Kita juga bakal melakukan review dan bisnis rekomendasi dalam waktu 2 bulan gitu. Baik. Nah, alhamdulillah gitu ini paketnya harganya nanti mungkin Pak Abdan dari tim kami juga bakal bisa menginformasikan lewat WhatsApp ya detailnya gitu ya. Baik, lalu berikutnya yang sebelah kanan ini apa? Gold package yang warna gold ya. Nah, yang warna gold ini bedanya apa dengan yang silver? Bedanya adalah kita ada sisi mentoring. Ini bagi mentoring itu apa? Nanti ada sisi offline.
kita datang ke sana, kita validasi, kita bakal evaluasi tatap muka langsung gitu dengan konsultan-konsultan kami itu. Nah, di sini ada apa? Jadi nanti ini bisa lebih terarah gitu ya. Untuk program-program apa namanya pengusaha muslim ini yang membutuhkan ini itu mereka bisa lebih terarah dan ada evaluasi dan ketemu offline gitu. Ini bagi yang membutuhkan, bagi orang perusahaan-perusahaan yang butuh solusi ini. Begitu. Nah, jadi itu ada silver package dan ada gold package gitu. Begitu mungkin sekian dari saya. Semoga ini juga bisa menjadi solusi bagi para pengusaha muslim ya untuk bisa mengatur cash flow management, juga mengatur perencanaan strategi utang. Dan juga bisa akhirnya nih misi kita itu apa? Misi kita itu ada ingin menjadi para pengusaha muslim ini menjadi pengusaha pasar. Jadi kita tidak tergantung lagi dari perusahaan-perusahaan non muslim. Insya Allah. Semoga Allah lancarkan memudahkan ikhtiar-ikhtiar pada kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Ido. Tafadhol Pak Ido. Baik, jazakallah khairan. Pak Dias atas informasinya, semoga bermanfaat ya bagi Bapak-Bapak yang hadir. Kita lanjut ya Bang Emil, ini ada yang angkat tangan nih. Siap, silakan Pak. Oke. Baik, ini Bang Arif, silakan Bang Arif. Ya, terima kasih. Ustadz Ido, saya panggilnya biasanya Ustadz Ido. Ini menarik sekali ya, Ji, karena saya juga kemarin cerita sama Ustadz Ido bahwa sekarang kita lagi ada usaha perdagangan hasil bumi gitu, dan sekarang hasil bumi ini luar biasa. Satu kontainer itu aja satu kontainer udah 1,5 M, sementara putarannya lumayan kencang juga gitu loh. Nah, dan kalau di bawah itu cash by cash, sementara kalau di atas itu bisa 2 hari, 3 hari, atau kalau misalkan kita dengan ekspor itu bisa 1 bulan malahan sebetulnya gitu. Kemarin saya berapa kali berdekatan dengan pendanaan juga. Cuma saya nggak tahu, mungkin karena tadi Bang Emil cerita kalau sekarang model-model startup ya, karena hyper growth kan. Jadi saya dulu juga belajar investasi itu karena saham itu 2%, 3% per bulan, itu setahun dapat 36% itu udah seneng banget kan, udah hebat gitu. Ini mereka nggak mau, mereka mau 1 bulan itu 20%. Ada yang sampai 30%. Saya bingung juga ini ya. Jadi yang kita itu saya bilang 20% sampai 30% per bulan. Per bulan 20%, 30% per bulan. Jadi kalau Ini siapa? Investornya minta 20% per bulan gitu. iya, investornya minta 20% per bulan. Investor jenis apa ini? Sorry, terima. Investor ini apa namanya? Perseorangan enggak? Perorangan ya, perorangan. Ada yang perorangan, ada yang kan kalau kayak ini kan Bang Emil juga kan ya, kalau istilah konvensionalnya kan wealth manager lah ya. Jadi kan mewakili pemilik ini kan. Kemarin juga saya ketemu ada beberapa kawan itu dia mewakili investor gitu loh. Jadi dia fund manager lah, fund managernya gitu. Oke. Nah, ya, tapi targetnya tadi gitu. Jadi kita tawarkan, sementara hasil bumi ini kan sebetulnya walaupun tadi putarannya kencang, dia margin itu ya tipis-tipis juga gitu. Betul. Dengan harga kan kalau tadi bicara kopi, Bang Emil berarti kan paham tuh ya. Kopi sekarang 80.000, tapi marginnya sebetulnya kita itu paling cuma 3.000, 2.000 gitu. Gitu. Cuma kan memang putarannya tontonan gitu. Nah, cuma mereka mintanya tadi 20% sampai 30% gitu. Nah, jadi ini menurut saya kalau misalkan dengan ya karena sebetulnya organik 36% itu udah bagus sih kalau menurut saya gitu. Udah bagus banget itu, Pak. Udah bagus banget itu, karena ya persahaman juga kalau salah masih segitu sih yang ini ya apa IHSG itu paling 12-14 Pak setahun Pak actualnya. Nah, pertanyaan saya gini tadi Mas, kalau misalnya ini berarti kan kita bicaranya mudharobah ya, tidak musyarakah tadi ya? Betul, mudharobah Pak. Mudharobah. Nah, itu ada apa? Biasanya ada apa namanya? Jaminan yang perlu masuk nggak ya? Iya Pak. Jadi jaminan is the inventory. Misalnya tadi Bapak jualan hasil bumi, kita bilang jagung deh biar gampang ya. Terus ada investor masuk 1 miliar, kan Bapak beliin jagung. Jagung itu tuh punya investor Pak, bukan punya Pak Arif. Oke. Pak Arif diamanahkan untuk mengelola jagung itu. Jadi the jaminan is the inventory, sama biasanya rekening joint account-nya nanti si investor juga pegang token Pak,
untuk duit Hmm. keluar masuk technical operation gitu ya. Aha. Tapi kalau secara gambaran besarnya, jaminannya adalah si inventory itu. Jadi kalau jualan jagung, uang masuk ke rekening Pak Arif beli jagung tuh jagung punya amanahnya si investor gitu. Hmm. Sampai jagung tersebut terjual lagi, dari 1 miliar, untung jadi 1 miliar 100 juta, misalnya bagi 50 juta gitu. Nah terus Hmm. kalau nanti ada, pokoknya teman-teman ingat aja tadi, mungkin untuk Pak Arif dan teman-teman semua, eh tadi IHSG saham tuh maksimal 20% lah Pak setahun Pak. Gampangnya gitu ya. Kalau Ya. utang tuh maksimal 15%. Kalau utang riba tuh di atas 15% udah nggak make sense. Kalau saham tuh target return tuh 20% setahun. Kalau mudharabah gini jual beli nih itu 36% plus minus. Plus bagus, minus ya masih 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 atas, asal di atas 20 25 gitu ya. Jadi kalau ada orang udah minta 5% atau 20% sebulan udah kabur aja kita, Pak. Udah kelewatan itu. Iya. Jadi rule of thumb-nya tadi ya 36. Ingat aja mudharabah Ya. 36. Jadi nanti kalau teman-teman lagi bikin proposal ketemu investor, nah karena kita udah belajar nih, Pak, Hmm. ini jual beli ya Mas, saya target 36% nih Pak setahun gitu. Walaupun ternyata programnya 3 bulan kan cuma 9%. Iya. Oke, 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 oke. Dan bicaranya target ya Pak, jangan diperjanjikan karena kalau dijanjikan fix ya itu jadi Iya. Ha. akan terbawi lagi. Nah, kemudian kalau misalnya itu kan dari putaran ya, dan itu dana berarti nggak dipakai untuk apa pembiayaan operasional ya, Pak ya? Boleh, boleh. Dari awal diterbukakan Pak tadi untuk operasional, bahan baku semua. Iya, maksud saya tapi kan itu kan direct cost kan, bukan fixed cost seperti misalnya bayar karyawan, sewa Boleh. kantor yang Fixed cost bisa juga Pak. Asal yang related. Contoh misalnya tadi yang jualan baju nih Pak. Hmm. Ini lagi case aku lagi jalanin juga sih. Dia mau jualan baju, dia jualan 2.000 baju Pak. Sebulan gitu ya. Karyawannya Ya. ada 50. Heeh. Aku cuma ikutan 1.000 baju. Ya sudah, aku dihitung karyawan juga cuma dibebankan 25 orang karyawan gitu. Iya, iya maksud Hmm. saya berarti kan itu kan Direct cost ya. untuk iya direct cost-nya gitu kan. Ya, APP Jadi kalau Kalaupun jadi ada kalau fixed cost divariabelkan gitu Pak. Berapa variabel. persentase dari total Oh gitu, penjualan. Mm-mm. bisa ya. Oke, oke, oke Pak. Oke, cukup Bang Arif. Ini ada Pak Ya, boleh. Zainuddin Terima ya. kasih. Boleh ya Pak Bang Iwil ini. Ya silakan Pak. Mungkin Siap Pak Zainuddin. satu terakhir Silakan, ya, Pak. pertanyaan terakhir ya karena memang sudah larut malam dari Pak Zainuddin Hau. Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan Pak Emil, ah, ini salam hormat ini sama-sama tetangga dari Bugis rupanya ini. Begini Iya, Pak, Pak. I go to straight to the point saja. Saya ada company dan kebetulan sekali sama dengan rekan kita tadi dari Manado. Ini mungkin karena izin Allah juga. Saya paling tidak paling gaptek. Ini juga di styling oleh anak saya. Paling ikutan gini Pak. Zoom ini paling nggak tahu. Nah tiba-tiba kok saya tertarik dan saya lihat di sini membicarakan tentang investor. Saya ada company Pak di Makassar. Itu kurang lebih dari bandara sekitar 20 menit. Ada workshop. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih running. Dan tidak, sementara saya bersyukur sekali kita tidak disupport oleh banking financing sampai sekarang. Tidak ada banking finance. Alhamdulillah. Dan planning saya Pak Emil itu, company-nya saya mau carikan investor. Karena kebetulan saya sendiri yang running company itu. Dan saya berpikir kalau saya sendiri juga akan kelabakan, kewalahan. Jadi sebenarnya sudah saya tawarkan, sampai saya sudah pernah tawarkan juga ke Qatar. Tapi saya lebih cenderung sangat bersyukur sekali bisa menawarkan di sini Pak. Di pengusaha muslim, saya lebih prioritaskan. Nah, ini bergerak di bidang industri furniture. Oke.
kayu jati. Jadi kita produksi dulu, kita ekspor semua Pak. Tapi sejak beberapa saat ini saya udah tidak terfokus ke ekspor. Jadi kita produksi pintu jati, rumah jati, segala macam bentuk furniture jati. Jadi saya company ini saya mau tawarkan bisa diambil dalam bentuk 100% atau bisa juga 80%, 60% atau 40%, dan marketnya masih bagus sekali Pak. Dan kalau memang Pak Emil mau dapat detail company profile saya, nanti saya bisa kirim WA-nya apa-apa saja kondisi company-nya Pak Emil. Nah, company ini alhamdulillah sampai sekarang masih running, tapi ya saya running seperti waktu aja karena kayaknya butuh pendamping dalam hal ini. Siap. Tuh, running company, market kita itu di samping di luar juga di lokal juga ada, seperti kayak ke Papua, ke Maluku, ke Puncak juga ada, ke Bogor, Jakarta, Bali. Nah, company ini saya ingin tawarkan di grup ini, kalau ada yang tertarik silakan masuk, dan insya Allah dari investasi itu apa yang bisa kita lakukan untuk perkembangan umat juga saya tertarik juga. Begitu. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan Pak Emil. Jadi kita sudah eksis, sudah beli sejak tahun 97 sampai sekarang masih running. Jadi kalau Pak Emil mau ke Makassar, terus mau tinjau company-nya, saya welcome sekali. Dan mungkin ada investor yang bisa Pak Emil bawa ajak, atau Pak Emil mau detailnya saya bisa kirim apa-apa saja yang kita produksi, termasuk lantai kayu kita produksi juga Pak Emil, untuk hotel, untuk apa private house dan sebagainya. Nah itu poin saya di situ Pak, senang sekali gabung sini, siapa tahu mungkin dari poin ini bisa ketemu ada investor yang mau masuk ke company saya Pak, dan kita bisa runningkan, pertahankan company-nya tanpa kena bank. Itulah, seperti itu. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak Pak Zainudin. Ini senang banget dengan pitching kali ya, bisa dibilang ya, pitchingnya Pak Zainudin. Karena kita bisa belajar dua hal nih teman-teman. Yang pertama, mengenai musyarakah. Tadi yang kedua mengenai tactical. Karena gini Pak, tadi ini exactly yang aku bilang Pak. Karena ketika yang Pak Zainuddin tawarkan tuh disebutnya musyarakah gitu ya Pak. Itu yang perkawinan tadi tuh Pak. Mengambil saham 40%, 60%, 80%. Itu bagus Pak. Cuma karena tadi biasanya pengusaha muslim melihatnya cuma dua opsi Pak. Utang bank atau ambil saham. Nah ambil saham tuh Pak. Nanti coba kami review gitu ya tentunya. Tapi biasanya prosesnya memakan berbulan-bulan Pak. Dan belum tentu kita muter-muter ada yang mau Pak. Nah, jadi ini bisa jadi pelajaran juga untuk Pak Zainuddin dan teman-teman semua. Namun, kita paket ini, Pak, kita ganti. Jadi, next time nanti, karena udah belajar di sini, next ketemu ada peluang nanti, gini, Pak. Pak, nama saya Zainuddin, saya jualan kayu, saya jualan furnitur, satu furnitur rata-rata 1 juta, untungnya satu furnitur rata-rata 500.000. Ada yang mau jualan bareng nggak sama saya? Bagi untung, dari 500.000, investor 200, saya 300. Nah, itu tuh lebih gampang, Pak, karena orang cuma terbatas gitu. Dia nggak menikah gitu. Dia cuma menjual beli bersama gitu. Nah itu biasanya lebih cepat Pak, karena misalnya kayak saya gitu Pak, saya nggak punya tim ke Makassar, ya teknis aja gitu ya. Walaupun menarik banget misalnya untuk terbang ke sana, saya belum punya tim. Banyak banyak pertimbangan. Tapi kalau misalnya jualan sofa bareng, Pak, Bapak udah ada historical performance setiap tahun jualan sofa 100 sofa Pak, misalnya gitu ya. Satu sofanya 2 juta, untungnya tadi 1 juta, gope-gope, jualan 100 sofa kan berarti saya tinggal modalin 100 juta tuh Pak. Dan account kita lock, dalam tanda kutip, kita pegang tokennya, jadi ada kontrol masing-masing, aman, udah. Ntar akhir tahun, saya udah expect dapat 50 juta, gitu. Kebayang ya Pak ya?
Iya, iya, iya. Nah, Iya. nanti udah 2 tahun, 3 tahun kita jualan sofa udah cocok nih. Enak juga nih jualan sofa Pak Zainuddin. Beli deh sahamnya. Nah, biasanya gitu tuh Pak. Iya. Oke, Pak. Dalam hal ini saya sebenarnya menawarkan, ya, Ya, Pak Zainuddin, ya, putuskan. cukup. Saya sebenarnya dalam hal ini tapi cocok juga apa yang disampaikan Pak Emil. Betul, Mungkin Bapak menawarkan musyarakah tadi Pak, makanya aku jelaskan. Musyarakah itu lama ya, prosesnya. sama, Nanti betul. pusing Ya, sendiri muter-muter Pak, ketemu 100 investor belum ada yang mau. Tapi kalau mudharabah, insya Allah lebih gampang. betul. Ya. Kita bisa dibalik nih Pak, izin mungkin terakhir buat sambil pembelajaran gitu ya. Aku punya perusahaan jualan counterpaint online nih Pak. Ya. Oke, saya tawarkan ke teman-teman, mau nggak beli perusahaan saya? Versus saya tawarkan, jualan counterpaint yuk. Kira-kira Bapak lebih mudah mana Pak, mendigestnya Pak? Ya kan, kalau Bapak mau invest ke perusahaan saya kan harus ngecek dulu nih, Emil bener apa enggak, bohong apa enggak, legal. Panjang Pak prosesnya Pak. Tapi kalau jualan counterpaint, gudang di mana bos? Nanti naruhnya di sini. Jualan di mana? Tokopedia. Gue naruh duit tanggal berapa? Segini. Token gue pegang nggak? Pegang. Udah. Kelas. Bungkus. Udah mulai jualan besok gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Siap. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Qadarullah yang memang waktu terbatas dan teman-teman Bapak Ibu sekalian perlu memang kita juga istirahat ya. Ini sudah 30. Semoga apa yang disampaikan Bang Emil yang pertama menjadi amal jariah Bang Emil dan apa yang waktu luang diluangkan oleh Bapak sekalian dengan semangat ya. Insya Allah semoga kita diluruskan oleh Allah Ta'ala, semangat untuk ridho Allah Ta'ala, semoga juga berbuah pahala ya, dan satu sebelum Bang Emil closing statement saya ada satu perkataan dari beliau yang cukup bagus ya menurut saya ini bisa kita ambil hikmahnya itu adalah uh, sebagaimana juga pesan Ustadz pembina kami Dr. Aris Munandar Hafizahullah ya beliau juga menyemangati kami karena Sidak Consulting ini mengisi ya Alhamdulillah Bang Emil juga sudah tadi ditaruh di listnya ya, mengisi peran yang belum ada ya, atau memperbanyak ya, peran yang di sisi konsultan sehingga pengusaha muslim ini harus atau seorang muslim ya harus mempunyai banyak peran gitu ya sehingga bisa saling bermanfaat. Memang tidak bisa semua ditakdirkan menjadi ustadz, tidak semua bisa ditakdirkan menjadi dokter, ya pilot dan seterusnya. Tapi hal-hal itu jika dilakukan dengan profesional, kemudian diniatkan ya untuk ridho Allah Taala, semoga bisa memberikan manfaat pada perekonomian umat. Nah, sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama bahwa persiapan yang disampaikan Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ya, bahwa persiapan kita ini tidak hanya dari sisi militer, tidak hanya dari sisi ilmu, ya, tidak hanya dari sisi persenjataan, tetapi juga harus disiapkan dari sisi perekonomian. Yang itu hari ini Alhamdulillah kita bersama-sama membahas hal itu. Mungkin itu dari saya coba serahkan kepada Bang Emil untuk closing statement-nya Bang Emil sebelum kita tutup acara ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Ido dan Mas Dias dan Pak Alfian semua teman-teman di atas waktunya. Terima kasih juga peserta yang udah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi terkait jual beli karena saya orang jual beli Pak. Jadi terkait jual beli komersial semoga bisa bermanfaat terkait haram halal kalau ada khilaf mohon di riset kembali. Mungkin terakhir dari saya pengen nge-trigger mantik bener-bener untuk kita bisa bareng-bareng nih Pak. Mungkin juga ke di Pak Ido nanti Pak Dias ya. Salah satu lubangnya lagi lawyer sebenarnya Pak. Ya, Template kontrak mudharabah, template kontrak masyarakat. Nah itu insya Allah aku juga personally lagi approach beberapa orang. Mungkin kalau bapak-bapak punya teman lawyer yang pengen mencari jariah, jadi nanti umat muslim nanti lawyer tersebut misalnya bikin draft gitu ya Pak, terus di review sama asatid sama guru-guru kita
menjadi sebuah kontrak yang paten gitu yang bisa menjadi referensi bersama kan Pak? Jadi I think the beauty of kalau kapitalis kan aku tahu apa sebisa mungkin Pak Ido, Pak Zainuddin, Pak Akbar gak ada yang tahu. Bener ya? Supaya saya doang yang untung gitu kan Pak. Tapi kan kalau di ekonomi rumah ini justru tumbuh bersamanya itu. Mungkin saya pengen pantik itu sih selain kekosongan ini mungkin juga bisa diisi salah satunya dengan template. Ada prinsipalnya diminta kan ada yang biasanya riba diselimutin tuh Pak Ido kontrak investasi tapi bagi hasil tetap 5% sebulan. Nah, karena belum ada satu paten benchmark gitu untuk komunitas muslim di Indonesia ya. Saya berbicara di Indonesia. Mungkin itu Ya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang berkaitan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.